Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengampu unit pelayanan publik Kabupaten Pangandaran yang kami hormati. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dan komitmen yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berdampak bagi masyarakat. Bapak Ibu, berdasarkan Surat Edaran Menpan RB Nomor 5 Tahun 2023 tentang PEK PPP Mandiri, bahwa pemerintah daerah wajib melaksanakan PEK PPP secara mandiri yang hasilnya harus dilaporkan pada Kemenpan RB paling lambat akhir semester awal tahun berjalan. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana tata cara pelaksanaan penilaian PEK PPP Mandiri di Kabupaten Pangandaran dengan mengisi kuesioner yang akan saya jelaskan serta bukti-bukti yang diminta dalam kuesioner tersebut. Adapun bentuk kuesioner dan bukti dukung yang dapat disampaikan akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Pada kuesioner penilaian mandiri ini terdiri dari 6 aspek dan prinsip penilaian, yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi pengaduan, dan inovasi, yang mana keenam aspek dan prinsip evaluasi ini akan ditanyakan pada kuesioner penilaian mandiri pelayanan publik. Pertama-tama, Bapak Ibu dapat melihat bahwa untuk pertanyaan pertama, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi alamat email yang valid untuk dapat diketahui bahwa email ini nantinya menjadi identitas Bapak Ibu. Kemudian unit lokus, dinas, badan atau UPTD Bapak Ibu. Kemudian setelah mengisi unit lokus atau nama dinas, nama badan atau nama UPTD Bapak Ibu, kuesioner ini akan menanyakan aspek pertama dalam penilaian, yaitu kebijakan pelayanan. Kebijakan pelayanan ini terdiri dari 9 indikator dan 9 pertanyaan utama. Pada pertanyaan awal akan ditanyakan mengenai ketersediaan standar pelayanan yang menjadi indikator pertama dari kebijakan pelayanan. Standar pelayanan, ketersediaan standar pelayanan ini dapat dilihat bahwa pertanyaannya menyangkut SK standar pelayanan yang telah Bapak Ibu susun di dinas, badan atau PTD masing-masing. Bapak Ibu juga dapat menyebutkan jumlah jenis pelayanan yang dimiliki sesuai dengan standar pelayanannya. Kemudian Bapak Ibu juga dapat mengisi berapa jumlah jenis standar pelayanan yang dibuat. Kemudian lagi pertanyaan selanjutnya adalah apakah standar pelayanan yang disusun telah memenuhi 14 komponen. Nah, untuk 14 komponen ini yang terdiri dari 6 komponen standar pelayanan penyampaian pelayanan, yaitu service point, dan 8 proses komponen standar pelayanan proses pengelolaan pelayanan atau manufacturing. Nah, untuk contoh standar pelayanan yang sesuai dengan 14 komponen tersebut, Bapak Ibu dapat melihat pada standar pelayanan dari Dinas Sosial.
Nah, di sini Bapak Ibu, 14 standar komponen tersebut dapat dilihat di sini. 1. Jenis pelayanan, 2. Dasar hukum, 3. Persyaratan, 4. Prosedur, 5. Waktu pelayanan dan biaya tarif. Ini termasuk ke dalam komponen standar pelayanan service delivery. Kemudian 7. Produk pelayanan, pengelolaan pengaduan, sarana dan prasarana, kompetensi, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, dan evaluasi kinerja. Itu termasuk dalam komponen standar pelayanan manufacturing. Bapak Ibu bisa menyajikan ke-14 komponen ini, dipisahkan mana yang termasuk ke dalam service delivery, mana yang termasuk ke dalam manufacturing, atau bisa juga seperti ini disajikan langsung 14 komponen. Kemudian Bapak Ibu, untuk bukti dukungnya, Bapak Ibu dapat mengupload SK standar pelayanan yang telah ditetapkan di dinas atau PTD masing-masing. Selanjutnya, untuk indikator yang kedua adalah berupa ketersediaan standar pelayanan berupa proses penyusunan dan perubahan standar pelayanan yang melibatkan unsur masyarakat. Nah, ini juga akan menjadi salah satu pertanyaan dalam kuesioner penilaian mandiri pelayanan publik. Nah, di sini ini adalah merupakan pertanyaan indikator yang kedua, yaitu proses penyusunan dan perubahan standar pelayanan yang telah melibatkan unsur masyarakat, yang mana Bapak Ibu dapat checklist atau dapat memilih lebih dari satu ke unsur masyarakat, keterlibatan unsur masyarakat tersebut, yang mana unsur masyarakat yang harus dilibatkan dalam penyusunan dan perubahan standar pelayanan adalah pertama, merupakan penyelenggara layanan itu sendiri atau dinas yang menyelenggarakan layanan itu sendiri, yang nantinya peserta dari proses penyusunan atau rapat proses penyusunan dan perubahan standar pelayanan tersebut, yaitu yang pertama adalah penyelenggara layanannya. Kemudian yang kedua adalah pengguna layanan. Pengguna layanan ini bisa berupa masyarakat, pesertanya berupa masyarakat atau instansi pemerintah atau instansi masyarakat atau instansi umum yang menjadi objek dari layanan yang Bapak Ibu selenggarakan. Kemudian yang ketiga adalah stakeholder pelayanan publik. Stakeholder pelayanan publik ini dapat berupa instansi terkait yang dapat dijadikan mitra bagi pelaksanaan pelayanan Bapak Ibu. Kemudian ahli atau pakar ini bisa berupa akademisi atau praktisi yang berhubungan dengan pelayanan yang Bapak Ibu laksanakan. Kemudian yang kelima adalah NGO, LSM, atau lembaga swadaya masyarakat atau ormas di masyarakat yang dapat terlibat di pelaksanaan pelayanan atau yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan yang Bapak Ibu laksanakan. Kemudian media massa bisa berupa wartawan pesertanya atau yang berhubungan
berhubungan dengan publikasi standar pelayanan tersebut. Nah, untuk bukti dukung dalam memenuhi indikator kedua, yaitu proses penyusunan dan perubahan standar pelayanan bisa berupa berita acara, daftar hadir, notulensi atau foto kegiatan, rapat atau evaluasi, atau dalam bentuk laporan forum konsultasi publik yang dilaksanakan oleh Dinas PTD Bapak Ibu. Contoh laporan forum konsultasi publik yang dapat dijadikan bukti untuk mendukung indikator yang kedua adalah contohnya sebagai berikut. Nah, ini adalah salah satu bentuk laporan FKP, yang mana di dalam laporan FKP itu terdiri dari berita acara laporan konsultasi publik, yang mana di dalamnya memuat unsur keterlibatan masyarakat. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini berupa daftar hadir. Ini daftar undangan, surat undangannya, kemudian ini berita acara, laporan konsultasi publik, dan berita acara keterlibatannya. Nah, dapat seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini biasanya disajikan dalam laporan forum konsultasi publik. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah berita acara forum konsultasi publik yang memuat identifikasi masalah, kemudian usulan rekomendasi perbaikan dari standar pelayanan yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian ini adalah keterlibatan dari unsur masyarakat yang terdiri dari instansi terkait, kemudian pakar atau praktisi, kemudian dari penyelenggara layanannya, kemudian dari instansi terkaitnya juga. Nah, kemudian dari pengguna layanan di sini ada dari PDHI, PSJB dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dapat melampirkan cukup laporan konsultasi publik untuk melengkapi bukti dukung pada aspek yang kedua, yaitu proses penyusunan dan perubahan standar pelayanan yang melibatkan unsur masyarakat. Kemudian indikator yang ketiga adalah jumlah media publikasi untuk komponen service delivery, yang mana standar pelayanan yang telah Bapak Ibu susun harus dipublikasikan, baik itu secara elektronik maupun secara media cetak atau non-elektronik. Biasanya media cetak atau non-elektronik itu bisa berupa banner atau bisa juga berupa brosur
yang menyatakan yang di dalamnya terdapat standar pelayanan. Kemudian untuk media elektronik bisa berupa display TV atau display yang ada di dinas Bapak Ibu, bisa di situ disajikan standar pelayanan. Kemudian bisa juga di media sosial bisa pada Instagram atau juga pada Facebook atau Twitter dan sebagainya. Bisa Ibu publikasikan standar pelayanan Bapak Ibu yang telah disusun. Kemudian yang keempat adalah website. Bapak Ibu bisa mempublikasikan standar pelayanan Bapak Ibu di website yang telah Bapak Ibu punya, website dinas atau dalam website SIPPN nasional. Kemudian bisa juga Bapak Ibu mempublikasikannya di papan reklame. Ini biasanya kalau untuk dinas ini sebenarnya tidak dilakukan, tapi biasanya di rumah sakit umum biasanya ada papan reklame yang menunjukkan layanan-layanan yang diselenggarakan. Nah, untuk contoh bukti dukungnya adalah berupa foto atau screenshot dari media publikasi tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa men-screenshot atau memfoto untuk media cetak, Bapak Ibu bisa memfoto banner atau posternya. Untuk media elektronik, Bapak Ibu bisa memfoto display TV yang memperlihatkan publikasi standar pelayanan, atau bisa juga screenshot di media sosial, di Instagram atau di Facebook, atau screenshot website, atau screenshot SIPPN, atau jika Bapak Ibu memiliki aplikasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, Bapak Ibu bisa juga nanti screenshot aplikasi yang memperlihatkan publikasi standar pelayanan publiknya, bisa di upload ke dalam kuesioner atau bukti dukung yang telah disediakan. Kemudian untuk indikator keempat yaitu berupa peninjauan ulang atau di sini peninjauan ulang atas standar pelayanan. Nah, peninjauan ulang ini bisa berupa review atau evaluasi terhadap standar pelayanan publik. Di sini dipertanyakan berupa peninjauan ulang ini dilihat keberkalaannya atau keberlanjutannya. Misalkan peninjauan ulang ini dilaksanakan sering, 1 bulan sekali kah, atau per triwulan kah, atau per tahun kah gitu. Nah, telah dilaksanakan peninjauan ulangnya bisa berupa dokumen review atau dokumen evaluasi mengenai peninjauan ulang standar pelayanan, yang juga dapat berupa berita acara, bentuknya berupa dokumen berita acara atau dokumen notulensi, foto, dan daftar hadir. Bapak Ibu bisa langsung mengunduhnya di kuesioner yang telah diberikan. Kemudian untuk aspek kelima adalah maklumat. Jadi standar pelayanan yang telah Bapak Ibu susun harus disertai dengan penetapan maklumat. Nah, isi maklumat yang harus
terdapat dalam maklumat adalah 1. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan. Kemudian terdapatnya pernyataan yang memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga adalah pernyataan kesediaan menerima sanksi atau kompensasi bila pelayanan tersebut tidak sesuai dengan standar pelayanan. Nah, untuk pemenuhan siklus maklumat pelayanan ini dilihatnya berupa ketersediaan maklumatnya, kemudian apakah maklumat yang tersedia tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kemudian apakah maklumat tersebut juga nantinya dipublikasikan atau tidak. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk pemenuhan indikator kelima, bukti dukungnya adalah maklumat screenshot atau foto maklumat itu sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, dokumen pengesahan maklumat tersebut dan foto atau screenshot bahwa maklumat tersebut dipublikasikan atau tidak. Publikasinya sama Bapak Ibu seperti yang di publikasi medianya, bisa berupa media cetak atau berupa media elektronik. Nantinya berupa foto atau screenshot publikasi maklumat tersebut. Kemudian untuk yang ke-6, indikator yang ke-6 adalah apa? Berhubungan dengan survei kepuasan masyarakat. Di sini untuk indikator ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9 ini berhubungan dengan SKM, survei kepuasan masyarakat, yang terdiri dari pertama adalah penyelenggaraan SKM itu sendiri. Apakah penyelenggaraan SKM itu sendiri sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan atau tidak? Nah, apabila sudah, apakah nantinya SKM tersebut dipublikasikan atau tidak? Kemudian publikasinya itu di mana? Di media, hanya di media cetak atau di media cetak atau di media elektronik atau kedua-duanya. Nah, bukti dukung dari indikator ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 adalah berupa yang pertama. Untuk indikator ke-6, bukti dukungnya adalah berupa dokumen lengkap laporan SKM yang meliputi 9 unsur penilaian, kemudian di dalamnya rencana tindak lanjut, kemudian yang ketiga publikasi SKM-nya. Untuk publikasi SKM biasanya berupa, sudah ada standarnya ya Bapak Ibu, biasanya ada form publikasi SKM yang ditempel di ruang pelayanan. Biasanya bisa Bapak Ibu lihat contohnya seperti ini. Nah, ini adalah publikasi SKM di ruang pelayanan, atau bisa juga publikasi SKM di media sosial atau di website. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian untuk laporan SKM-nya itu sendiri, biasanya laporan SKM yang berupa pendahuluan, kemudian berupa laporan SKM lengkap Bapak Ibu, yang biasanya yang kemarin Bapak Ibu sampaikan ke bagian organisasi, yang biasa Bapak Ibu lakukan. Contohnya
seperti ini Bapak Ibu, laporan SKM seperti yang sudah Bapak Ibu kirimkan ke kami. Bisa Bapak Ibu upload di sini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa upload dokumen atau foto pelaksanaan SKM-nya, dokumen SKM berupa laporan hasil pelaksanaan SKM, foto pelaksanaan SKM bisa berupa foto ketika pengguna layanan atau masyarakat mengisi kuesioner, atau enggak bisa juga berupa foto-foto lain yang menyangkut foto pelaksanaan SKM, atau bisa juga screenshot link atau barcode dari kuesioner SKM tersebut. Kemudian yang kedua, foto atau screenshot dari berbagai bentuk publikasi SKM yang dimiliki, seperti tadi yang saya perlihatkan Bapak Ibu, seperti ini. Ini adalah standar publikasi nilai SKM yang dipublikasikan. Bisa berupa foto atau screenshot nantinya dari media sosial atau dari banner atau dari tempelan yang ada di layanan. Kemudian untuk poin ketujuh adalah jumlah media publikasi. Tadi sudah saya sebutkan juga bukti dukungnya. Kemudian yang ke-8 adalah berupa tindak lanjut hasil SKM. Nah, ini Bapak Ibu biasanya untuk tindak lanjut SKM tersebut biasanya ada laporan tersendiri Bapak Ibu. Biasanya laporan tindak lanjut hasil SKM. Nah, biasanya kalau di laporan hasil SKM yang Bapak Ibu buat itu biasanya terdapat rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut itu boleh Bapak Ibu screenshot nantinya, atau juga boleh Bapak Ibu lampirkan kembali berupa laporan hasil SKM yang memuat rencana tindak lanjut tersebut. Nah, untuk nantinya ketika Bapak Ibu melihat pertanyaannya untuk tindak lanjut ini ada berapa persen rencana tindak lanjut yang direalisasikan dalam 1 tahun terakhir. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menghitung berapa realisasi rencana tindak lanjutnya, kemudian berapa jumlah dibagi dengan jumlah rencana tindak lanjutnya. Nah, Bapak Ibu dapat melihat realisasi rencana tindak lanjut ini pada laporan hasil tindak lanjut SKM yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian jumlah rencana tindak lanjutnya juga dapat dilihat pada laporan hasil SKM dikali 100%. Di sini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu tuliskan. Nah, kemudian juga setelah itu untuk kecepatan tindak lanjut, indikator tentang kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis layanan ini memperlihatkan apakah tindak lanjut tersebut, apakah rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu lakukan ditindaklanjutinya segera atau tidak. Nah, biasanya perhitungannya apakah rencana tindak lanjut tersebut ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 bulan, 1 tahun, semester, atau triwulanan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ini pada dokumen tindak lanjut yang Bapak Ibu lakukan, laporan tindak lanjut yang Bapak Ibu lakukan.
Nah, bukti dukungnya pun berupa laporan lengkap SKM-nya, yaitu laporan hasil SKM yang memuat rencana tindak lanjut. Kemudian yang kedua adalah laporan tindak lanjut hasil SKM-nya. Nah, untuk laporan hasil tindak lanjut SKM-nya, Bapak Ibu dapat melihat contohnya di sini, Bapak Ibu. Nah, ini adalah laporan tindak lanjut. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tindak lanjutnya seperti apa disebutkan. Kemudian ini rencana tindak lanjutnya. Ini hasil pengukuran SKM-nya. Nah, ini berupa nota dinas, hasil survei kepuasan masyarakatnya, ini berupa laporannya. Nah, di sini Bapak Ibu, biasanya kelihatan di rencana tindak lanjutnya bisa berupa rekomendasi atau saran, atau di sini nantinya ada Nah, di sini Bapak Ibu dapat melihat untuk rencana tindak lanjut ini terdapat pada laporan hasil SKM tahun berjalan. Kemudian untuk hasil tindak lanjutnya, untuk realisasi rencana tindak lanjutnya, nah Bapak Ibu dapat menyajikan seperti ini. Nah, nantinya di sini terlihat bahwa yang telah ditindaklanjuti sebanyak berapa persen. Nah, jadi hasil ini dapat dimasukkan atau hasil ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang ini Bapak Ibu. Nah, setelah itu laporan ini merupakan bukti dari indikator nomor 9. Nah, Bapak Ibu dapat mendownloadnya di sini, dapat menguploadnya di sini untuk laporan hasil tindak lanjut SKM tersebut. Bapak Ibu, nah selanjutnya aspek kebijakan pelayanan telah selesai. Kita menginjak pada aspek kedua, yaitu profesionalisme SDM, yang mana dalam profesionalisme SDM ini terdapat 5 indikator yang terdiri dari ada ketersediaan waktu pelayanan yang memudahkan, kemudian adanya kode etik dan kode perilaku tentang pelaksanaan budaya pelayanan di instansinya,
Kemudian tersedianya mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pelaksanaan pelayanan. Kemudian yang keempat adalah mengenai ketersediaan adanya penghargaan. Nantinya adanya kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi. Kemudian adanya terakhir yaitu ketersediaan pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan. Nah, untuk aspek pertama yaitu ketersediaan waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan. Bapak Ibu dapat melihat pertanyaannya seperti ini di kuesionernya. Seperti ini, bagaimana pelaksanaan waktu pelayanan yang dimiliki? Bapak Ibu boleh memilih lebih dari satu. Kemudian nantinya untuk bukti dukungnya sendiri adalah berupa foto jam pelayanan seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ada unit pelayanan, ada jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis, Jumat, dan jam istirahatnya seperti ini. Atau enggak ada penetapannya juga seperti ini Bapak Ibu. Ada penetapan jam pelayanannya juga berupa peraturan bupati atau peraturan kepala dinasnya atau peraturan kepala UPTD-nya. Atau seperti ini Bapak Ibu, bisa dilihat contohnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini jadwal pelayanan. Jadwal pelayanan yang ada di RSUD Pandega seperti itu Bapak Ibu. Kemudian juga ini tentang penetapannya, penetapan hari kerja dan jam kerja pegawainya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa diunduh di sini untuk menjawab, untuk mendukung indikator pertama pada aspek profesionalisme SDM. Selanjutnya, indikator yang lain juga adalah berupa ketersediaan kode etik dan kode perilaku pelaksanaan dan atau budaya pelayanan di lingkungan instansinya. Biasanya kode etik dan kode perilaku itu terdapat unsur yaitu yang pertama hak dan kewajiban, kemudian ada larangan KKN, ada larangan diskriminasi, ada sanksi, dan ada penghargaan. Di sini dokumennya berupa dokumen penetapan kode etik dan kode perilaku yang ditandatangani oleh minimal kepala unitnya atau kepala dinasnya atau kepala UPTD-nya. Nah, seperti ini Bapak Ibu contoh kode etiknya. Ya, di dalamnya kita bisa melihat ada berupa hak dan kewajiban. Seperti ini ada kewajiban. Kemudian ini ada tata cara pelanggarannya, kode etiknya. Kemudian ada juga untuk seperti ini. Ini penerapan kode etiknya, tugas wewenangnya ini untuk
komite kode etiknya, atau enggak untuk melihat larangan dan larangan KKN, larangan diskriminasi, sanksi, dan penghargaan. Ini juga bisa kalau misalkan Bapak Ibu terdapat SK tentang penghargaan, bisa juga diupload nantinya. Kemudian biasanya di dalam unsur kode etik ini terdapat 4 ini Bapak Ibu. Biasanya penghargaan itu terpisah Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat contohnya Bapak Ibu yang lain. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini untuk kode etik. Contoh kode etik dan kode perilaku di Kabupaten Pangandaran berupa Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 yang mana di dalamnya terdapat adanya larangan, kemudian adanya nilai dasar, dan adanya sanksi. Nah, untuk bukti dukungnya sendiri Bapak Ibu bisa bisa mengupload Perbub ini. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita melihat indikator selanjutnya, yaitu indikator 12 tentang aspek profesionalisme SDM, yaitu tersedianya mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja. Ini bentuknya adalah berupa pemberian penghargaan, kemudian pemberian kesempatan untuk mengikuti diklat, pengembangan kapasitas lain seperti program beasiswa, atau adanya capacity building, atau mekanisme lain yang dapat meningkatkan mekanisme kerja. Nah, pertanyaan yang terkait dengan hal ini adalah di sini Bapak Ibu, di nomor 11 tersedianya mekanisme kerja. Apakah di dinas atau di badan ibu, atau di dinas atau badan, atau di PTD ibu ada mekanisme yang dibangun untuk meningkatkan motivasi kerja? Jika ada, Bapak Ibu dapat memilih lebih dari satu di sini. Apakah bentuknya berupa penghargaan, atau pemberian kesempatan diklat, atau program beasiswa, atau capacity building, counseling, dan program lainnya. Nah, untuk bentuk bukti dukungnya bisa berupa foto kegiatan capacity building tersebut atau diklat, kemudian adanya sertifikat penghargaan atau aturan yang mengatur tentang penghargaan, atau informasi lain yang relevan. Biasanya untuk bukti dukungnya dapat disampaikan paling tidak dalam jangka waktu 1 tahun terakhir. Nah, untuk contohnya Bapak Ibu bisa bentuknya berupa sertifikat seperti ini. Seperti ini, piagam penghargaan, atau misalkan sertifikat tentang diklat, mengikuti diklat. Kemudian ada kegiatan tentang foto-foto kegiatan tentang capacity building. Nah, kemudian atau screenshot kita mengikuti sebuah diklat atau mengikuti BIMTEK dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya masih di aspek profesionalisme SDM, indikator selanjutnya adalah tersedianya kriteria pemberian penghargaan. Nah, dalam kriteria pemberian penghargaan ini Bapak Ibu dapat melihat
adanya bukti dokumen penetapan tentang kriteria penghargaan, misalnya dapat berupa SK atau bentuknya berupa SK dari kepala dinas mengenai kriteria pemberian penghargaan. Biasanya di situ disebutkan bahwa kriteria penghargaannya terdiri dari dilihat dari pertama SKP-nya, nilai SKP-nya, atau nilai kehadirannya, atau ada nilai kerjasamanya. Di situ ada kriteria apakah pegawai tersebut inovatif atau kreatif. Penampilannya juga nanti berupa kriteria penampilan. Kemudian untuk misalkan pelayanan publik yang berada di front office, biasanya dilihat apakah dia pernah mendapatkan komplain atau tidak dari pengguna layanannya. Kemudian kriteria-kriteria lainnya. Bukti dukungnya bisa berupa dokumen penetapan atau berupa piagam tadi Bapak Ibu, piagam penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang berprestasi. Contoh lain dari bukti dukung ini yaitu dokumen penetapan. Kita bisa lihat contohnya. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini untuk RSUD Pandega sendiri ada keputusan Direktur RSUD-nya tentang pedoman pengelolaan sumber daya manusia yang di dalamnya terdapat di sini diperlihatkan bahwa ada kriteria penilaian kinerja. Bapak Ibu, di sini diperlihatkan bagaimana penilaian kinerja untuk PNS dan non PNS atau ASN. Kemudian di sini juga ada pengembangan karir atau kompetensinya seperti apa. Kemudian ada pemberian penghargaan. Ini untuk kriteria penghargaannya berupa disebutkan sebagai berikut. Seperti itu Bapak Ibu, atau contoh lainnya seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu. Ada kriteria pemberian penghargaannya, dilihat dari kehadirannya, kemudian dilihat dari etikanya, kemudian jenis-jenis pemberian penghargaannya apa saja, kemudian di sini juga ada tim penilai pemberi penghargaannya. Nah, untuk indikator ke-13, pertanyaan dan bukti dukung yang dapat dilampirkan dalam kuesionernya dapat di-upload di sini. Nah,
Kemudian kita menginjak pada indikator selanjutnya dari profesionalisme SDM adalah mengenai tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan. Biasanya dilihat dari apakah pelaksana pelayanan ini mempunyai budaya pelayanan atau tidak. Nah, unsur-unsur budaya pelayanannya adalah berupa 1, adanya penerapan seragam, kemudian 2, adanya identitas nama, kemudian ketiga ada PIN atau atribut atau logo unit pelayanan itu sendiri, kemudian adanya aturan penerapan 5S, dan kemudian nilai-nilai budaya layanan yang dari UPTD atau dari dinas atau badan tertentu berupa bentuk slogan, moto atau maskot dan sebagainya. Nah, untuk bukti dukungnya bisa berupa foto atau video berupa penerapan budaya pelayanan tersebut. Bisa juga Bapak Ibu memfoto dalam bentuk front office-nya yang sedang memakai seragam, kemudian memakai identitas, kemudian Pak Ibu juga bisa memfoto adanya aturan penerapan budaya 5S seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu, kita lihat contoh bukti dukungnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, terlihat ada pemakaian seragam, kemudian adanya identitas, kemudian adanya tanda pengenal, kemudian adanya PIN atau logo. Nah, kemudian ini ada penerapan budaya 5S. Nah, ini berupa identitas atau tanda pengenal. Bapak Ibu, ini seragam. Seperti itu. Kemudian ini untuk RSUD Pandeglang sendiri, mereka mempunyai buku saku tentang 7 keterampilan dasar yang di dalamnya terdapat berbagai hal yang terkait dengan pelayanan. Kemudian selanjutnya yaitu untuk aspek ketiga, yaitu aspek sarana dan prasarana. Di sini untuk aspek sarana dan prasarana dilihat dari bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan publik. Juga selain itu adalah memperhatikan sarana dan prasarana untuk layanan kelompok rentan. Nah, indikator-indikatornya sendiri yaitu pertama adalah ketersediaan tempat parkir dan fasilitas pendukung lainnya, kemudian ketersediaan ruang tunggu dan fasilitas wajib lainnya, kemudian tersedia sarana toilet, tersedia sarana prasarana bagi kelompok rentan, kemudian tersedianya sarana prasarana penunjang, kemudian adanya ketersediaan sarana front office pada bagian unit layanannya. Nah, untuk masing-masing indikator kita dapat melihat bahwa ketersediaan fasilitas parkir itu apakah memang nantinya fasilitas parkir itu terdiri dari fasilitas parkir roda 2 atau roda 4, atau misalkan roda 2 dan parkir roda 2 dan roda 4-nya terpisah atau bersatu. Kemudian adanya petugas parkir, kemudian adanya pemeriksaan karcis atau kartu parkir, kemudian di tempat parkir tersebut tersedia CCTV atau tidak, kemudian di tempat parkir tersebut ada penitipan jaket atau ada penitipan helm atau tidak, kemudian apakah tempat parkir tersebut diberi pelindung atau atap,
atau tidak. Kemudian ada sarana parkir drive-thru atau fasilitas lainnya. Nah, pertanyaan untuk indikator ini adalah sebagai berikut di kuesioner. Bapak Ibu bisa memilih mana yang tersedia di sarana parkirnya. Nah, untuk bukti dukungnya sendiri adalah berupa foto sarana dan prasarana penunjangnya di tempat parkir. Misalkan foto adanya pemisahan parkir roda 2 dan roda 4, atau misalkan foto petugas parkirnya, atau foto ada CCTV-nya, foto penitipan helmnya, dan sebagainya. Contohnya adalah sebagai berikut, Bapak Ibu. Nah, ini adalah sarpras parkir di RSUD Pandega. Ini adalah petugas parkirnya. Kemudian ini adalah sarana parkir motor dan mobilnya. Nah, ini untuk sarana parkir motor yang terpisah. Kemudian contoh lainnya adalah ini, Bapak Ibu. Selain itu, untuk indikator yang lain, indikator selanjutnya adalah tersedia ruang tunggu dan fasilitasnya. Nah, fasilitas wajib yang harus ada di ruang tunggu adalah pertama, kursi tunggu, dan kedua adalah adanya pendingin atau sirkulasi ruangan, bisa berupa kipas atau AC. Kemudian sarana penunjang lainnya adalah pertama, adanya mesin antrian, kemudian yang kedua adanya televisi, yang ketiga adanya bahan bacaan, yang keempat adanya pengisi daya, yang kelima ada hotspot atau wifi, yang keenam adanya ketersediaan air minum, dan yang ketiga adalah yang terakhir adalah hal-hal lain yang mendukung kenyamanan di ruang tunggu. Nah, sama seperti tadi Bapak Ibu, untuk bukti dukungnya adalah berupa foto fasilitas-fasilitas yang ada. Contohnya adalah sebagai berikut. Ini berupa foto fasilitas antrian, kemudian wifi, kemudian ini adalah loket ruang tunggunya. Ini adalah loket untuk disabilitas. Kemudian yang lain adalah ini salah satu contoh foto pengisi daya. Kemudian ini adalah salah satu contoh bahan bacaan. Ini mesin antrian. Kemudian ini televisi. Dan ini adalah contoh untuk fasilitas wajibnya. Ada pendingin ruangan, ada juga kursi tunggu. Untuk di formulirnya sendiri, Bapak Ibu dapat mengisi di bukti dukung nomor 16. Sesuai bukti dukung itu disesuaikan dengan pertanyaan atau checklistan yang ada di
dinas atau UPTD Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk indikator yang selanjutnya adalah berupa sarana dan prasarana toilet. Nah, di sini yang perlu diperhatikan kondisi minimal untuk toilet tersebut layak pakai. Pertama, adanya pemisahan toilet wanita dan pria. Kemudian yang kedua adalah di toilet tersebut terdapat wastafel. Kemudian di toiletnya terdapat toiletries. Toiletries itu berupa tisu, sabun, tempat sampah, dan lain-lain. Kemudian di toilet tersebut terdapat air bersih. Kemudian yang kelima, adanya monef intensitas petugas yang membersihkan toilet. Kemudian fasilitas lain. Untuk bukti dukungnya sama Bapak Ibu berupa foto dari ketersediaan. Tadi kondisi minimalnya, contoh fotonya adalah sebagai berikut. Pertama, ini adalah contoh adanya checklist cleaning toilet atau ketersediaan daftar petugas yang membersihkan toilet. Kemudian ini berupa toilet untuk disabilitas, pemisahan toilet khusus untuk disabilitas. Ini ketersediaan wastafel di toiletnya. Kemudian ini toilet prianya dipisahkan dengan toilet wanitanya, atau contohnya seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah sarpras yang berhubungan dengan ketersediaan sarpras bagi kelompok rentan. Nah, di sini penyediaan sarpras menurut Surat Edaran Menteri Pan-RB nomor 66 tahun 2020 tentang penyediaan sarpras inklusif bagi kelompok rentan adalah ada 14 sarana prasarana yang harus dilengkapi. Pertama, ketersediaan kursi roda, kruk atau tongkat. Kemudian yang kedua, adanya pintu masuk yang mudah diakses untuk kelompok rentan. Yang ketiga, adanya step lobby atau ramp. Yang keempat, adanya lift khusus. Yang kelima, adanya selasar yang menghubungkan semua ruangan. Yang keenam, ada toilet khusus bagi kelompok rentan. Yang ketujuh, ada loket khusus, loket pelayanan khusus bagi kelompok rentan. Kemudian yang kedelapan, adanya ruang tunggu khusus bagi kelompok rentan. Kemudian yang kesembilan, adanya guiding block atau jalur yang jelas untuk kelompok rentan. Kemudian yang ke-10 adalah parkir khusus yang mudah diakses bagi kelompok rentan. Kemudian alat bantu tunanetra berupa huruf braille, atau yang selanjutnya adalah arena bermain anak. Kemudian yang selanjutnya adalah ruang laktasi, dan yang terakhir adalah fasilitas lainnya yang mendukung layanan bagi kelompok rentan. Misalnya ada pemandu atau petugas yang memandu kelompok rentan tersebut. Untuk contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk loket khusus kelompok rentan. Kemudian ada kursi roda. Kemudian ada ruang tunggu khusus.
kemudian ada ruang laktasi, kemudian selanjutnya adalah ini adalah kursi roda, kemudian ini pintu yang mudah diakses, kemudian ini adalah selasar atau step lobby, kemudian ini lift khusus braille, ini adalah pembantu untuk kelompok rentan, dan ini selasar. Ini adalah toilet khusus bagi kelompok rentan, misalkan ini adalah toilet difabel. Kemudian ini adalah ruang tunggu khusus, biasanya dilabeli Bapak Ibu. Biasanya untuk untuk kursi tunggu pasien prioritas khusus untuk lansia, ibu menyusui, seperti itu. Kemudian ada parkir khusus, kemudian ada area bermain, kemudian ada ruang laktasi, dan ini adalah fasilitas pendukungnya, ada tanda dalam tangganya. Untuk sarana penunjang selanjutnya adalah ketersediaan sarana penunjang lainnya. Untuk sarana penunjang lainnya dapat berupa pertama adanya fotokopi atau mesin fotokopi, kemudian adanya kotak P3K, kemudian adanya APAR, kemudian adanya kantin, kemudian adanya ruang ibadah, kemudian adanya area merokok di luar ruangan. Jadi adanya area khusus merokok yang di luar ruangan, atau karena misalkan untuk di rumah sakit atau di tempat pelayanan kesehatan itu tidak diperkenankan untuk merokok, jadi bisa dapat berupa larangan banner atau poster larangan merokoknya. Kemudian yang ketujuh ada jalur evakuasi atau titik kumpul. Kemudian yang kesembilan tempat sampah dan CCTV yang terakhir. Nah, bukti dukungnya masih berupa foto. Jadi Bapak Ibu untuk semua aspek sarana dan prasarana, semua bukti dukungnya adalah berupa foto fasilitas sarana dan prasarana tersebut. Contoh pertanyaan di kuesionernya adalah seperti ini Bapak Ibu. Silakan untuk dipilih dan diceklis mana yang telah tersedia di dinas, di badan, atau di UPTD Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu dapat mengupload foto atau video sarfrasnya di sini. Contoh foto untuk sarana prasarana penunjang Bapak Ibu adalah sebagai berikut. Pertama, ada APAR, kemudian ada kantin, kemudian ada ruang ibadah, kemudian ada area titik kumpul, kemudian ini ruang laktasi, tempat sampah, CCTV, dan sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir dari aspek sarana dan prasarana adalah untuk fasilitas front office. Biasanya di front office itu fasilitasnya harus terdapat satu petugas khusus front office, kemudian yang kedua ada meja atau kursi bagi front office, yang ketiga ada layar atau display yang digunakan untuk memberikan informasi terkait layanan yang tersedia. Kemudian yang keempat ada bahan bacaan informasi layanan. Yang kelima adalah register tamu. Register tamu ini adalah buku register berupa buku manual atau elektronik dalam komputer. Untuk contoh bukti dukungnya adalah sebagai berikut.